Saya terenyuh ketika membaca bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al-Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap gak biasa itu. Kalau saya biasa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syurok. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Havenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Ya, sudah. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Havenu Salam Alaihim. Havenu Salam Alaihim. Havenu Salam Alaihim. Alaihim, alaihim, alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu ingkang pinanggih. Hafenu Shalom Alehem. Hamdalahnya saya ingin menyanyi tapi bersama-sama. Menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini. Saya akan buka Mazmur, Zabur, nyanyian dari Nabi Daud. Siapa yang bisa? Ikuti. Nyanyinya begini. Inni matofu manai syefet akhim gamya. Begitu ya. Yang bisa ikuti. Ini hamdalahnya. Gembira. Karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Inni matofu manai syefet akhim gamya. Inni matofu manai syefet akhim gamya. Ini matof syefet akhim gamya. Ini matof syefet akhim gamya. Sudah segini saja. Itu hamdalahnya. Yang kata orang, artinya seperti ini. Kata orang ya, bukan kata saya. Alangkah indahnya. Kita bisa duduk bersama. Membangun persatuan dan persahabatan. Nah itu artinya. Jadi kan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya. Boleh. Seperti Pak Kiflan hebat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi izinkan saya menukil daripada Mazmur atau apa namanya, Zabur Daud. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sebut bahwa pendidikan itu membawa kemajuan. Tadi kaitannya juga saya sebut bahwa Indramayu secara keseluruhan tertinggal di bidang pendidikan. Bukan tertinggal, IPK-nya. IPK-nya 5,5. Tentu kalau kita sebut bahwa pendidikan itu kan jalan untuk orang cerdas tercerahkan, kan ruang ini sulit untuk masyarakat awam yang tidak punya dana. Kita secara umum kan terkendala pendidikan itu tidak bisa ditempuh karena dana. Masyarakat yang tidak punya uang tidak bisa tinggi sekolah. Bagaimana pendapat saya? Untuk orang berlomba-lomba sadar bahwa memang bagaimanapun caranya harus Pendidikan. pendidikan. Kita ini rakyat atau pemerintah? Dari sudut masyarakat. Nah iya, masyarakat itu bisa berjalan tanpa pemerintah. Jadi ini kewajiban pemerintah, mestinya malu pemerintah entah daerah, entah pusat. Jangan tatkala malu begitu diserahkan pada rakyat, itulah rakyat nggak mau berusaha. Nah ini tidak betul. Kan kita bernegara ini menyatukan diri. Dulu ada Yong Islam Tenpong, Yong Java, Yong Batak, Yong mana-mana, lebur Yong Indonesia.
ingin kalau sudah mempunyai pemerintah yang sah, itu memperhatikan rakyat yang berbagai-bagai ini. Yang malu bukan mestinya rakyat, bukan rakyat ini. Nggak pakai pemerintah juga bisa makan. Yang malu itu mestinya pemerintah, entah pusat, entah daerah. Kekayaan segini luas, lautan, kok menjadi lemah? Daratan begitu luas, kok kurang makan? Bukan rakyat yang salah, yang mengatur negara. Harusnya 60% itu memang budget untuk pendidikan. Oh, nggak usah budget begitu, dididik. Kalau budget nanti ya banyak yang hilang, dididik. Maksudnya Untuk menjadi manusia yang terdidik. Nah itu tadi konsepnya, pusatkan di desa. Desa ada pusat pendidikan. Jangan pusat pendidikan itu semua di Jakarta. Di desa. Dengan wajib belajar. Kalau sudah mewajibkan kan mendanai. Dan rakyat ini membayar pajak. Jangan pernah dikecilkan hasil pajak itu. Jadi jangan dialihkan ke rakyat. Rakyat itu sudah membayar pajak, segala macam aturan ditaati. Mestinya nuntut, kok masih miskin begini gimana ya? Jadi kalau pusatnya itu di desa, pembangunan itu, Jakarta Pusat bolehlah. Punya sawah nggak Jakarta? oh, besar. Adanya sawah besar. Punya gunung nggak? Gunung Sahari. Yang ada sawah dan gunung itu desa. Ayo kita kotakan desa ini. Sumber pangan ada di desa. Sumber rakyat ada di desa. Sumber kekayaan ada di desa. Baik desa nelayan maupun desa darat. Jadi jangan disalahkan rakyat yang mengatur negara ini. Juga jangan disalahkan, ayo diajak membangun desa. Jadi nanti kementeriannya Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa. Undang-undang desa kan sudah ada sebenarnya. Ya undang-undang itu kan bisa diamandir. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa. Bulognya jangan berdiri sendiri. Masukkan Dirjen Ketahanan Pangan. Itu ada di situ bulog. Jadi nggak sendiri-sendiri begitu buat kebijakan pertanian beda, bulog beda, rakyat beda. Termasuk bulognya ditangani, termasuk pemerintahan pembangunan pemerintahan desa. Saya minta waktu juga. Saya kebetulan membaca buku dari Bapak C.H. Robin Simanunlang tentang Al-Zaitun. Asasi yang disebut dalam buku itu, bagaimana toleransi dilakukan atau dikelar di Al-Zaitun. Yang menulis Pak Robin kok saya ditanya. Ya tentu kan gagasan pemikirannya kan dari Bukan. Yang menulis Pak Robin yang nanya ke saya bagaimana. Tanya pada penulisnya. Ya. Saya mohon apa yang membuat Syekh juga selalu melihat bahwa jalan kemanusiaan itu dengan toleransi. Nah, toleransi itu satu kehidupan pribadi. Sama halnya dengan agama. Toleransi itu sikap. Jadi kalau sikap pribadi itu dipenuhi toleran, itu sudah indah dunia ini. Seperti agama lah. Agama kan pribadi. Tidak ada agama untuk umum itu. Tapi agama cenderung memisahkan kita. Oh, enggak juga menyusahkan kalau kita tidak menghayat. Memisahkan. Oh, tidak pernah. Karena pribadi kok.
Saudara saya cubit sakitnya. Interpretasi. Saudara mencubit saya sakit. Apakah karena saudara Nasrani terus saya cubit nggak sakit? Sakit, Muslim nggak sakit. Keluarlah toleran, jangan nyubit. Itulah kemanusiaan. Beragama itu supaya jangan saling nyubit. Sakit dicubit itu. Tapi saling senyum boleh. Maka tidak pernah memisahkan. Itulah toleran. Saya ketika membaca bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al-Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap gak biasa itu. Kalau saya biasa. tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu. Persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu masa yang biasa dikatakan nggak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Nah, iya, jangan pernah menimbang sesuatu, oh pandangan umum begini. Terus kalau kita berjalan, oh nggak pas dengan pandangan umum maka salah. Jangan. Itulah kehidupan. Apa salahnya? Mereka menjalankan agama, kita juga mentolerir agama. Bukankah akan menjadi damai? Akan menjadi damai. Anda kalau tahu, pada ketika itu polisi yang katanya melindungi rakyat itu melarang. Apa saya bilang? Boleh saudara melarang, tapi serahkan pada saya. Kalau dasar Anda, dasar polisi melarang, takut menimbulkan huru-hara dan lain-lain, serahkan saya. Tangkap saya kalau ada kejadian apa-apa. Itu kan ikut polisinya senang. Nah itu karena apa? Umum. Artinya dipukul rata. Orang kalau belum membawa toleransi itu di dada dan belum menanamkan agama itu di dada, itu jadi yang halal, yang haram lah, yang bid'ah lah. Kehidupan kemanusiaan nggak ada yang bid'ah. Karena apa? Itu dari ajaran ilahi. Yang bid'ah itu yang mengharam-haramkan itu bid'ah, bukan Tuhan, bukan apa. Tanamkan di sini. Mengapa? Ini pusat yang kita tanya. Sebelum nanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana? Nanya dulu. Cocok nggak saya lakukan ini? Cocok. Oh ya. Oh perintahmu memang cocok. Termasuk ketika Syekh juga meminta diajarkan bahasa Ibrani di bahasa setan juga saya pelajari supaya ngerti. Apalagi ini bahasa agama. Kalau setan itu punya bahasa saya pelajari supaya saya bisa megang leher setan. Ibrani itu bukan satu najis. Bahasa umat beragama. Bahasa para nabi. Nah, belajar bahasa Ibrani. termasuk menyanyikan lagu Haleluya di Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat Indonesia yang punya Tuhan. Haleluya, besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Ya, jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, ya korupsi. Itu sama dengan bertahlil itu. Haleluya itu. bisa ceritakan Syekh waktu yang kami tahu Syekh dan rombongan membawa
anak-anak Al-Zaitun juga ke gereja GPB Koinonia di Matraman, Kenapa? Jakarta Timur. Keinginan saya untuk menunjukkan pada publik Indonesia inilah perang toleransi. Saya tidak ingin menunjukkan, saya melakukan kata hati toleransi saja. Adapun nanti orang lain mengatakan, oh kok begitu ya toleransi. Silakan. Kalau nggak setuju silakan. Setuju silakan, nggak setuju silakan. Itu persahabatan. Kalau persahabatan pribadi sudah sering. Saudara-saudara kita dari Koinonia sudah pernah datang. Lah saya datang. Di majelis gereja saya. Malah disuruh pidato di altarnya itu. Pidato itu bahasa Indonesia, khotbah itu bahasa Arab. Kami juga mengamati, saya bergaul dengan banyak kalangan, termasuk di komunitas kami misalnya wartawan senior Bapak C.H. Robin Simanullah ini, ada juga tokoh gereja yang kami banggakan, Aman Sihaan dulu yang mengajarkan Ibrani di Al-Zaitun, bahasa Ibrani. Banyak tokoh Kristiani yang datang ke Al-Zaitun belajar. Bagaimana menjaga persahabatan ini kita tidak terganggu karena agama. Ya, nggak bisa bersahabat kalau kita terganggu agama. Agama jangan dijadikan pengganggu. Agama itu penentram hati. Dan sifatnya pribadi. Nggak bisa jadi pengganggu. Selama kita itu manusia, kemudian sahabat-sahabat kita itu juga manusia, apa yang menjadi penghalang? Kita tumpahkan kasih sayang kepada ternak yang kita pelihara, ternak. Nah, kenapa sesama manusia jadi penghalang agama? Berarti beragamanya nggak benar. Bukan agamanya, beragamanya tidak benar. Beragama untuk membentuk pagar persahabatan. Mari waktu Natal, saya khawatir surat Natal tiap tahun yang saya kirim itu belum sampai. Udah kita ucapkan di masjid, masukkan gitu. Di masjid. Ya, kalau masih duduk di sini kan orang menganggap oh iya itu di bawah laut atau di laut. Kalau masjid kan katanya sakral. Ya tempat sakral itulah saya ucapkan. Khawatir surat tahunan yang kita kirim itu belum sampai. Kami itu mengirim setiap tahun. Perangkonya tidak pakai satu-satu, timbang berapa perangkonya. Mengapa kok tidak melalui WA? WA itu tidak ada artinya, hanya baca hilang. Kalau kertas yang datang, wah ini ada risalah. Baru ada Zaitun, simpan. Itu sarana untuk mendekatkan persahabatan. Al-Zaitun yang disebut pusat toleransi itu, kami sejak kecil di Sumatera Utara, kami juga tahu ada wilayah di kota kami, Sibolga dan Pematang Siantar itu dikenal jadi kota toleransi. Karena memang sejak dulu tokoh-tokoh di sana bergaul, bukan dipisahkan agama. Bagaimana kita menyebarkan agar semangat spirit toleransi ini menyebar ke seluruh Indonesia? Ciptakan pemerintahnya itu toleran. Kalau pemerintahnya kurang toleran ya rakyatnya jadi ini itu. Walaupun ada contoh dari Sibolga, dari itu, pemerintahnya kemana saja harus masuk. Tuhan memberkati Pak Robin Simanullah.
Saya sudah berumur 72 tahun. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup selama 72 tahun menyanyikan Indonesia Raya dalam 3 stansa. Ya di Zaitun ini. Pertama tadi pagi ketika olahraga selama 1 jam bersama para siswa dan guru di Al-Zaitun ini. Kedua barusan. Dan yang kedua ini saya menyanyikannya lebih lancar. Karena ada teks. Tentu ini pertama kali bagi saya ke Al-Zaitun. Meskipun namanya sudah lama saya dengar. Dan saya beruntung sekali bahwa kemarin sore saya diterima oleh Syekh Panji Gumilang tidak di kampus ini, tetapi di galangan kapal di Laut Biru. Ya. Saya melihat 2 kapal yang sudah praktis selesai dibangun, tinggal diluncurkan. Salah satunya berukuran 600 ton. Bagi saya itu fenomenal, karena ketika menjadi Menteri BUMN, saya membangkitkan perusahaan perikanan milik BUMN waktu itu. Dan problemnya ternyata dijawab oleh Al-Zaitun yang kemarin saya lihat. Yaitu nelayan kita ini tidak bisa lama di laut. 3 hari harus pulang ke pelabuhan. 4 hari, 5 hari harus pulang ke pelabuhan. Karena apa? Pertama, kapalnya kecil. Yang kedua, kapal itu tidak dilengkapi dengan prasarana yang bisa mengawetkan ikan. Sehingga dia harus cepat-cepat ke pelabuhan. Supaya tidak busuk. Tetapi kapal yang kemarin saya lihat, yang 600 ton itu, perkiraan saya kapal itu bisa berada di laut selama 15 hari. Berarti akan menghasilkan tangkapan ikan 10 kali lipat dari umumnya nelayan. Karena apa? Karena kapal ini dilengkapi dengan ABS dan dilengkapi dengan cold storage. Ini mau berapa lama pun di tengah laut tidak masalah. Dan karena itu ikannya langsung bisa dibawa ke pusat konsumen, yaitu di Jawa. Banyak sekali orang menangkap ikan di Laut Arafuru, di dekat Australia sana, bukan, di dekat Dili, di dekat Saumlaki namanya. Tetapi harus dibawa ke Ambon, atau harus dibawa ke Sorong, atau harus dibawa ke Bitung, yang di sana bukan tempat konsumen yang utama. Konsumen utama ini kan di Jawa. Tetapi dengan kapal Al-Zaitun yang baru itu, maka nanti ikan dari Laut Arafura bisa langsung ke Indramayu. Demikian juga masalah peternakan. Kita sulit sekali swasembada daging karena biaya memelihara sapi dari dia hamil, dari ibunya bunting, itu biayanya tertentu, sampai anak sapi itu berumur 6 bulan, itu biayanya sudah mencapai 3 juta. Kemudian harus dipelihara lagi, yang nanti ketika dijual harganya berapa. Ini tidak pernah ketemu. Nah, ini solusi ini saya juga pengen tahu nanti, mudah-mudahan ada kesempatan bagaimana konsep Al-Zaitun, karena saya baca dari tulisan Pak Robin bahwa Zaitun adalah miniatur Indonesia yang bisa memproduksi segala macam yang cukup untuk Al-Zaitun sendiri yang jumlahnya 7.000. Jadi ada rasional di situ, luas tanah berapa, luas tanah pertanian berapa, santri berapa, bersama karyawan berapa, dosen berapa, bagaimana cara memproduksi dan memproduktifkan tanah ini sampai swasembada Al-Zaitun.
Nah, kalau dalam skala Az-Zaitun yang orangnya begitu banyak dan bisa betul-betul swasembada, saya baca dari tulisan Pak Robin, maka apakah ini tidak bisa di skill up untuk skala Indonesia? Menurut Syekh Panji bisa begitu. Nah, rasionalitas seperti inilah yang saya sangat kagumi dari Az-Zaitun ini, sehingga semuanya harus serba dihitung, semuanya serba ilmiah, tidak ada tahayul, tidak ada segala macam, pokoknya harus dihitung. Gitu. Saking ilmiahnya sampai orang yang biasa tahayul menganggap ini tahayul baru. Ya begitulah, karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Ya. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah, inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing. Dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Ini yang disebut kebenaran baru. Nah, sekarang Az-Zaitun yang begitu istimewa, saking istimewanya sampai menjadi sasaran digebuki, begitu. Apakah akan selalu istimewa? Oleh karena itu, semua Dewan Guru Zaitun, sekarang waktunya saudara membela Panji Gumilang. Sekarang waktunya membela Panji Gumilang apapun alasannya. Karena Panji Gumilang telah memberikan pendidikan kepada kita semua, telah memberikan bimbingan dan pelatihan kepemimpinan kepada Anda semua. Anda semua telah disekolahkan oleh Panji Gumilang di sebuah universitas besar, Az-Zaitun. Wattini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Negeri ini adalah negeri yang aman. Bukan seperti negeri-negeri Arab. Hancur semuanya.
Kita perlu pemimpin seorang Panji Gumilang untuk melindungi kekristenan, melindungi Hindu, melindungi Buddha dari pemusnahan massal, dari pemimpin seperti Rizik, seperti Ma'ruf Amin, orang-orang yang membenci perdamaian, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, mereka benci keadilan. Sekarang saya tanya, apa jasa Ma'ruf Amin bagi Indonesia? Nggak ada jasanya. Dia cuma kencing, berak, tidur. Nggak ada. Nggak ada semacam itu. Apalagi ini, ya cuman sekretaris ngumpul duit. Dan itu duit itu untuk menghina kepelacuran di Indonesia, menghina wanita-wanita di Indonesia, menghina anak-anak bangsa. Beda dengan Panji Gumilang. Saya akui dia. Saya berpisah dengan Panji Gumilang hanya karena saya ikut Yesus Kristus. Tidak ada masalah apa-apa saya dengan dia. Makanya kalau saya berbicara tentang agama, Panji Gumilang pasti diam. Karena penguasaan saya tentang ayat-ayat Quran dan ayat-ayat Alkitab lebih maju saya. Tetapi di dalam kepemimpinan, dia menunjukkan watak hindam nizam yang bagus. Itulah Panji Gumilang. Walaupun banyak anak buahnya mungkin meninggalkan dia karena dia keras, karena dia disiplin, karena dia memang orang yang bagus. Dia anti poligami, dia tak suka dengan poligami. Sampai sekarang ternyata Umi masih di samping dia. Bagaimana menghadapi dan mendampingi seorang pemimpin besar, diperlukan jiwa besar. Itu yang luar biasa dari sikap Panji Gumilang. Berani melakukan pembaharuan-pembaharuan dan berani menciptakan inovasi-inovasi baru. Panji Gumilang telah menetapkan cara-cara membangun bangsa ini. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.